Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Saya selalu doakan semoga panjenengan sehat selalu, lancar rezeki. Amin. Dan bayarannya. Lah ya ini kalau Pak Soleh kan. Kita mulai nggih. Mengingat ini hari Jumat dan Bu Esi sudah bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa man hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan yabba' ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Nyapu tulung sampai timur tabu. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ibu Esti Widasih selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang kami hormati Pak Solekan, Pak Yasin, dan Pak Nanang selaku pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Blitar, yang kami hormati Bu Iko Yaketiana selaku Kasih Pembinaan Ketenagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Blitar, dan para Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak-kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang dimana di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga dapat berkumpul di majelis virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak ada satu apapun. Kedua kalinya selawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, sahabat dan kita semuanya yang semoga diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Ketiga kalinya kita doakan kepada kawan-kawan kita, Bapak Ibu kita, saudara kita, teman-teman kita, apabila dalam keadaan sakit semoga Allah segera mengangkat sakitnya dan dapat bergabung bersama kita. Seandainya pun dalam perjalanan, ya semoga diperlancar dalam perjalanannya. Apabila sedang menerima musibah atau masalah, semoga Allah segera memberikan jalan keluar atas permasalahan dan musibahnya. Monggo kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa biar lebih berkah. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir di waktu-waktu sibuk ini. Semoga panjenengan sudah ngopi dan sarapan nih. Ini ngopi dulu. Wah, iya Pak Solekan nih. Yaitu pokoknya panjenengan harus bahagia. Ngoten wis. Berikutnya adalah arahan kepada dan pengarahan dari Bu Esti Widasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Aziz waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Seksi PAUD dan PNF Bu Eko Yaketiana, hormati Bapak-Bapak pengawas TK, Pak Solekan, Pak Yasin, Pak Anang, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh serta kegiatan pada pagi hari ini, Kepala TK Negeri dan Swasta se-Kota Blitar. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Kok nggak kena? Baik, yang kami hormati, menginjak acara pada pagi hari ini sebenarnya ini kegiatannya ya, karena ada beberapa informasi dan ada masukan dari beberapa pihak sehingga bapak pengawas ini berkoordinasi dengan kita untuk melakukan pengarahan pada pagi hari ini terkait dengan penanganan COVID di lembaga sekolah khususnya TK dan pelaksanaan PPKM darurat level 4 yang masih diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli. Bapak Ibu, sebelumnya kondisi kita Kota Blitar khususnya ini terkait dengan COVID-19 ini masih memprihatinkan, sehingga kita semua pihak juga harus bahu-membahu membantu pemerintah kita untuk menangani penanganan kasus COVID-19 ini. Semoga upaya kita, ikhtiar kita ini bisa berhasil dan nanti wabah ini segera mereda dan segera hilang dari Kota Blitar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kita dinas juga dituntut oleh pemerintah kota untuk selalu melaporkan penanganan COVID-19 di dinas dan di semua sekolah, baik itu negeri maupun swasta, sehingga kegiatan pada pagi hari ini sangat penting menyamakan persepsi ya pada Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan penanganan COVID ini di lembaga sekolahnya masing-masing, yang nanti secara teknis juga akan disampaikan oleh Bapak-Bapak pengawas. Perlu kami sampaikan juga bahwa kepala sekolah yang mempunyai peranan penting, apalagi di masa seperti ini, baik itu pengelola manajemen di sekolah, Bapak Ibu juga harus memiliki kreatif inovasi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, yang sampai dengan saat ini pembelajaran itu masih dilaksanakan dengan daring. Jadi belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena situasinya masih seperti ini. Ini pesan dari beliaunya Bapak PL Kepala Dinas, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah harus memiliki 3 unsur ya, disiplin, prokes baik di rumah maupun di sekolah, yang juga nanti harus disampaikan juga kepada Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang kedua, kejujuran. Mas, jadi kejujuran ini sangat penting dan diperlukan. Mohon semua saja kepala sekolah disampaikan juga kepada guru-guru. Apabila sakit atau mungkin terpapar, kalau terpapar itu sudah terbukti, sudah ada hasil swab. Nah, ini harus jujur segera melaporkan ke misalnya guru ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah segera berkoordinasi, segera mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Kemarin kalau tidak salah Bu Eka sudah pernah share ya, apabila ada warga sekolah yang terpapar, ini apa yang harus dilakukan, ini harus melapor ke mana dan harus gimana, ini saya kira sudah di-share, nanti mungkin bisa disampaikan lagi oleh Bapak Ibu pengawas. Kemudian yang ketiga juga harus tanggap situasi. Misalkan ada guru, walaupun itu mungkin belum mengarah ke COVID ya,
Nah, ini apa yang harus Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan? Ini untuk pencegahannya. Jadi bagaimana kebijakan Bapak Ibu apabila ada guru yang sakit, belum terindikasi misalnya ini tindakan Bapak Ibu harus bagaimana. Nah, jangan sampai dibiarkan sakit, dibiarkan masuk, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini ternyata sakitnya mengarah ke COVID. Nah, ini nanti supaya diambil tindakan bagaimana, monggo itu saya kira sudah paham ya Bapak Ibu, pencegahannya bagaimana itu nanti tolong untuk dilaksanakan ya. Silakan nanti Bapak Ibu pengawas. Itu harapan kami semua PBM pembelajaran masih daring ya, karena disinyalir masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM, walaupun tidak penuh, itu tetap belum diperbolehkan. Terkait dengan WFH dan WFO, masih dilaksanakan WFH 75% dan WFO 25%. Itu mohon itu ditaati ya Bapak Ibu, karena situasi kita masih seperti ini. Dan kebetulan nanti kami barusan juga rapat dengan pimpinan bahwa nanti kita akan mengadakan evaluasi ke semua lembaga nanti untuk karena kita dituntut untuk melaporkan setiap hari kondisi di dinas pendidikan khususnya dan juga lembaga-lembaga di bawahnya di semua sekolah, karena setiap hari kita dituntut untuk melaporkan situasi dan kondisi dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat level 4 ini. Kemudian Bapak Ibu, kemarin juga sudah kita kirimkan link untuk pelaporan ya, apabila ada kasus di sekolah itu juga sudah kita kirimkan. Mohon itu ditaati, apabila terjadi kasus di sekolah segera dilaporkan melalui link dan dengan pihak yang terkait. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti mohon kepada Bapak-Bapak pengawas untuk memberi pengarahan dan juga nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait penanganan COVID di lembaga sekolah TK khususnya, baik itu negeri maupun swasta. Kalau di negeri memang terkait dengan administrasi kepegawaian, nah nanti bisa tanya jawab, nanti Bu Eko bisa membantu. Tapi kalau di swasta nanti untuk administrasinya tergantung pada sekolah dan yayasan. Saya kira itu saja mungkin dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini, dan teman-teman yang sakit yang sekarang sedang mungkin positif COVID-19 segera diberi kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Esti atas arahannya. Jadi begitu Bapak nggih. Jadi berharap panjenengan semuanya harus jujur. Kalau sakit bilang aja sakit gitu nggih. Supaya nanti tidak menular ke yang lainnya. Mungkin kita kuat, orang lain belum tentu kan gitu. Berikutnya kepada Pak Yasin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmati iman, bil Islam, wal ihsan,
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Mbak Esti selaku kepala bidang tendik, yang sama-sama kita hormati Mbak Eko Kasih TK beserta Mas Ajis, ke Pak Solekan, Pak Anang, rekan-rekan pengawas TK Kota Blitar, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala TK, rekan kerja saya, saudara saya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya yang sangat luar biasa ini, terutama nikmat sehat. Mudah-mudahan sehingga kita dapat bersilaturahim lewat awan, lewat awang-awang, lewat udara. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita, terutama manfaat untuk diri kita sebagai amal ibadah kita. Selanjutnya sumrambahipun manfaat untuk anak didik kita dan masyarakat Kota Blitar pada umumnya. Amin. Amin. Rahmat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqaulaina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai pada yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak yang disampaikan oleh Mbak Esti, mulai dari kewajiban panjenengan selaku kepala sekolah, sampai bagaimana menangani COVID ini. Tentunya Bapak Ibu sudah, yang akan saya sampaikan sudah disampaikan Mbak Esti ini. Diteruskan enggak kira-kira enaknya? Diteruskan. Diteruskan ya. Diteruskan. Kalau begitu Mas Ajis, saya izin share Mas Ajis. Izin share sedikit, Mas Ajis. Ya Pak, monggo Pak. Pak Yas. Kok mati? Ya Bu, saban kecilkan. Kok nggak bisa ya Mas Ajis ya? Pak Yasin sudah menjadi co-host Pak. Sampun Pak. Seharusnya bisa. Saged. Ini ya. Oke. Bisa nggih? Kok nggak bisa ya Mas Ajis? Seharusnya bisa Pak. Karena panjenengan sudah jadi co-host. Tuh, bilang nih. Ini juga multiple sudah. Semua orang bisa nge-share. Oh iya ya, bentar. Nah, Pak Yasin ngunjuk kopi riyen. Sudah. Oke, mantap Sudah Pak. kelihatan ya? Sampun Pak Yasin, sampun. Oke, udah masuk. Sudah kelihatan Pak. Ya. Oke. Ampun kelihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya membawakan sebuah sebuah urun rembuk. Jadi melihat keadaan yang sekarang, kemudian berdasarkan evaluasi selama saya melakukan pengamatan, juga berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman, sehingga kita sebaiknya mengadakan kegiatan ini. Sehingga harapan-harapan daripada pemerintah kota, dinas pendidikan, juga masyarakat itu bisa terkendali dengan sebaiknya. Ya. Yang kami bawakan dengan judul Semangat Kepala Sekolahku. Harapan kami untuk pembelajaran hari ini adalah saudaraku, temanku, juga rekan kerjaku semua memahami bagaimana menghadapi situasi yang ada.
Kemudian yang kedua, tetap mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan kerja kita. Jadi arahnya adalah itu. Bagaimana menciptakan situasi yang aman, bagaimana memahami situasi yang ada. Nah, berbicara tentang kepemimpinan organisasi sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang yang berada di garda terdepan. Di garis bawah ini, panjenengan berada di garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam keberhasilan maju atau tidaknya suatu satuan pendidikan yang ia pimpin. Kepala sekolah memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolahnya. Rasa aman dan nyaman ini harus dirasakan oleh semua guru, siswa, dan orang tua, termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan di masa darurat COVID-19 ini. Nah, ini tanggung jawabnya adalah kepala sekolah untuk menciptakan itu. Kepala sekolah memegang peranan vital sebagai leader dalam membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Walaupun dalam situasi yang sekarang ini, kepala sekolah itu memegang peranan yang sangat vital untuk memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Memastikan guru-gurunya melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring kepada siswanya dengan tetap menggunakan pembelajaran aktif. Jadi tidak semau gue, nah gitu ya. Tetap aktif, tetap diutamakan. Pengambilan langkah-langkah yang tepat, koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sekolah maupun di luar, maka proses pembelajaran dan pengajaran di tengah-tengah wabah COVID, apalagi yang sekarang darurat ini, akan berjalan lancar dengan adanya keputusan yang mensyaratkan siswa dan guru melakukan pembelajaran di rumah, maka kepala sekolah harus mau menularkan semangat perubahan kepada guru, siswa, dan orang tua secara cepat dan akurat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan beberapa pendapat di atas tadi, kira-kira panjenengan setuju enggak dengan pendapat di atas tadi? Setuju ya? Setuju. Untuk melakukan itu tentunya ada beberapa langkah. Ya, selama ini memang perlu kita ada evaluasi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama, yaitu kepala sekolah harus mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksananya pembelajaran yang dengan suasana yang berbeda. Jadi kepala sekolah ini harus mendayagunakan, menyadarkan kepada pendidik yang ada di dalam sekolah kita bahwa situasi kita memang sudah berbeda. Jadi, jangan mengingat-ingat masa yang lalu. Masa yang lalu itu sudah berlalu, waktu tidak akan pernah kembali. Yang adalah suasana yang ada sekarang tentunya berbeda. Dengan bagaimana lakukannya? Yaitu kepala sekolah harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau sekarang daring, ya harus daring. Karena keputusan Kepala Dinas Pendidikan juga pemerintah kota bahwa pembelajaran sekarang dilakukan dengan daring. Kemudian peraturan-peraturan yang berlaku dijadikan dasar sebagai untuk mengkaji kurikulum kita. Bagaimana kurikulum kita sudah sesuaikah dengan suasana yang berbeda ini? Muatan kurikulum kita bagaimana? Nah, kurikulum yang digariskan oleh pemerintah sekarang, perbanyaklah life skill.
percakapan hidup. Itu yang diutamakan. Kemudian kepala sekolah dalam mendayagunakan seluruh kompetensi harus merumuskan SOP-SOP. SOP-SOP di sini adalah pedoman pembelajaran, pedoman-pedoman yang ada di sekolah. Bagaimana guru mengajar, bagaimana guru mengevaluasi pendidikan, bagaimana guru menyambutan anak, dan seterusnya. Yang ada di lingkungan sekolah, itu kepala sekolah harus merumuskan. Alhamdulillah, kita sudah merumuskan ya Bu ya. Tentunya ini sudah kita lakukan. Kalau belum, segera lakukan. Belum, segera lakukan. Kalau belum, cari ilmu kepada sekitar kita. Selanjutnya, langkah yang kedua. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kepala sekolah harus senantiasa memberikan semangat dan apresiasi kepada guru, siswa, dan orang tua. Cara memberikan semangat, panjenengan sudah paham, sudah tahu, lebih tahu daripada saya. Jadi memberikan motivasi, terus diberikan motivasi. Sudah Bapak Ibu, kalau Ibu gurunya mengeluh, jangan panjenengan terima, kemudian panjenengan juga ikut mengeluh. Itu bukan jiwanya kepala sekolah. Kalau ada guru yang mengeluh terkait dengan situasi yang sekarang ini, mari kita berikan motivasi supaya guru tetap menjalankan kegiatan pembelajaran secara aktif. Kemudian kepala sekolah harus berusaha mengidentifikasi. Jadi kalau ada guru mengeluh, tidak dibiarkan, dicatat. Permasalahannya itu apa? Walaupun setelah menjenengan memberikan motivasi, panjenengan tetap harus mencatat persoalan-persoalan apa yang kita hadapi. Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, antara lain wali murid mengenai HP-nya masih kurang bagus, IT-nya, gurunya juga seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ajaklah para guru, juga wali murid yang mempunyai kesulitan tadi untuk berkomunikasi, memecahkan kendala yang dihadapi. Tidak ada kendala sesuatu permasalahan tidak terpecahkan. Tidak pernah ada. Semua permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Ajaklah teman-teman wali murid untuk berkomunikasi. Bagaimana memecahkan persoalan kita. Kalau panjenengan diam saja, setelah tahu gurunya bermasalah jenengan diam, berarti pusing sendiri. Kemudian sakit. Kalau sudah sakit, tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Apalagi sedang kondisi seperti ini. Begitu orang tahu bahwa si A itu kena COVID, sama sekali nggak ada yang berani mendekat. Itu sangat luar biasa kondisi yang sekarang ini. Makanya kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, ajaklah para guru dan wali murid untuk selalu berkomunikasi, mengenai komunikasi. Tentunya bagaimana? Ya monggo, prokesnya tetap kita jaga. Bukankah komunikasi sekarang gampang lewat Vico, lewat Zoom, lewat Google Meet, dan seterusnya. Oke, tuh. Jadi marilah kepala sekolah tetap kita bersemangat. Senyum, senyum, bahagia, bahagia untuk teman-teman semua, untuk guru-guru semua begitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, jika memang guru-guru itu tidak kompetensinya masih kurang dalam hal ini, karena Bapak Ibu kepala sekolah harus menyadari bahwa situasi yang sekarang ini berakhirnya kapan? Kita tidak pernah tahu. Ya. Mungkin besok lusa tiba-tiba berhenti virusnya, hilang semua, pergi semua. Mungkin lama tidak akan hilang. Nah, kita wajib, kepala sekolah harus melakukan pelatihan daring secara singkat mengenai platform pembelajaran jarak jauh. Nah, caranya bagaimana?
Guru-guru yang sudah melek IT, jadikan pendamping. Satu sekolah. Teman-teman kita berikan pendampingan. Karena kita melihat masih banyak yang belum bisa terlaksana dengan baik karena ada kendala-kendala itu. Kemudian jika memungkinkan, mendatangkan guru dari sekolah lain, insya Allah teman-teman kita sekota ini telah menyatu. Kalau ada yang belum bisa, minta bantuan, insya Allah ada. Insya Allah bisa dan mau. Perkara bayari orang itu dipikir nomor 2. Yang penting hati kita. Jangan malu. Saya ini kalau tidak bisa ya datang kepada guru. Mengenai IT, kalau saya nggak bisa IT ya tanya guru yang bisa IT. Di ruang kami, di ruang pengawas, tidak pernah ada yang ijir-ijir atau malu. Pengawas SMP, kalau nggak bisa tanya kepada pengawas TK. Pengawas TK nggak bisa ya tanya kepada pengawas SMP atau SD dan seterusnya begitu. Dengan begitu, dan itu semua tidak ada apa ya, rasa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Panjenengan juga seperti itu. Kita saya kira guru sekota Blitar sama. Misalkan dari TK Al-Hidayah A nggak bisa, oh ini kurang bisa, tanya aja minta bantuan ke TK Al-Hidayah B atau TK PKK atau TK mana dan seterusnya. Gitu. Akui saja bahwa diri kita masih belum mampu. Teman-teman, pernah ya kita melihat laporan dari teman-teman yang dikirimkan hanya foto itu saja. Sementara sekolah lain sudah bisa kirim video, sudah bisa kirim dengan KenMaster dan seterusnya yang video yang gurunya duding langsung ada gambar anak sholat, gurunya gini, pegang kepala gini, sudah muncul gambar gajah. Dan seterusnya. Nah itu bagaimana? Kalau punya mungkin teman-teman pengen bisa ya kepada gurunya yang sudah bisa. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan diri. Itu adalah kepala sekolah harus seperti itu. Misalkan gurunya, Bu, saya tak pengen ke sana, ke guru sana, saya pengen ISO ini. Berikan kesempatan kepada teman-teman. Ojo di eman-eman. Terutama dalam mengerjakan bosda, BOP dan seterusnya itu. Saya kira teman-teman lari ke sana kemari dalam hal mengerjakan dapodik. Kalau tidak bisa, tanyalah kepada ahlinya. Yang nomor 4, ini yang sangat penting. Kepala sekolah harus berusaha menganggarkan, menyediakan sarana untuk pembelajaran. Nah, ini misalkan wali murid ada yang keberatan menggunakan Zoom, paketannya entek akeh, gurunya juga seperti itu. Nah, ini tolong diatasi. Bagaimana mengatasinya? Ya tadi seperti saya sampaikan yang tadi, ajaklah wali murid untuk bicara, ajaklah guru untuk bicara. Saya kira itu akan bisa teratasi karena apa, pembelajaran itu adalah untuk anak. Wali murid kita mesti akan, yoki nggih anakku wae, mesti akan mau. Hanya kemauan kita saja yang belum pernah menyampaikan, mungkin seperti itu. Jadi berbicaralah dengan siapa saja untuk demi kebaikan anak-anak kita, demi kebaikan kita. Jangan gekeng dimpet diwi. Akhirnya malah kita membuat kita sakit. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya, mentransformasikan laporan tugas ke dalam bentuk daring untuk dinas pendidikan. Tadi saya sampaikan oleh Mbak Esti tadi bahwa kita harus selalu melaporkan. Makanya Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan waleh-waleh kalau Bapak Ibu pengasuh minta laporan. Bu, tolong diberikan kegiatan pada hari ini. Kirimkan lewat WA. Dan itu sangat mudah sekali. Itu memang bentuk kewajiban kita. Harus dilaporkan. Kalau ada yang sakit juga dilakukan seperti yang disampaikan Mbak Esti tadi, dan semuanya sudah lengkap. Panjenengan ingin laporkan ke sini. Itu sudah ada fasilitasnya. Sehingga panjenengan tinggal mau ngikuti saja.
Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir ini nggih. Yang ini. Melakukan komunikasi multi arah. Multi arah itu arah kemana-mana. Dalam upaya sterilisasi satuan pendidikan. Membersihkan membersihkan ya satuan pendidikan. Wabah yang berlangsung selama ini sangat memprihatinkan. Semuanya mesti berpendapat sama. Dan tentu saja pihak sekolah harus ikut ambil bagian, ikut andil dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID ini. Langkahnya apa? Yang pertama, hilangkan mindset kita tentang wabah ini. Bagi yang kena bukan penyakit yang memalukan. Jadi yang kena itu adalah bukan penyakit yang memalukan. Kalau kita kena, ya kita harus jujur. Bapak Ibu paham nggak? Apa artinya darurat itu? Darurat itu sebetulnya yang tahu siapa? Darurat itu yang menentukan sebetulnya adalah diri kita. Seperti ibadah sholat. Kalau kita tidak sholat, bisa sholat dengan darurat, karena darurat tidak bisa berdiri kan? Dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan tidur. Nggak bisa tidur, hanya dengan mata. Dan seterusnya. Nah, jadi yang menentukan kita itu sehat atau tidak, itu adalah kita. Makanya tadi sampaikan oleh Mbak Esti, kita harus jujur kepada diri kita. Jangan sampai kalau dalam sekolah kita itu kita tidak jujur, kita jujur aja sama kepala sekolah. Bu, awakku ra penak. Saya tak isolasi di rumah. Nah, gitu ya. Kita isolasi dulu. Kalau pangga nggak penak, kita harus jujur. Kita harus swab. Kalau kita sudah swab positif, kita melangkah lagi ke langkah berikutnya. Nek awake ra penak, ndang unjuk vitamin. Kok pangga nggak penak, ndang swab. Kalau kita sudah swab ternyata positif, kita harus isolasi. Begitu. Sebelum masuk ke sekolah lagi, kita harus swab lagi biar teman-teman tidak takut. Begitu, kita harus jujur pada darurat itu seperti itu. Hanya sekarang darurat itu diletakkan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau menurut saya, mergo wong-wong ora ngerti darurat awake dhewe ndak digawe, sing lara panggah dolan, gitu toh? Mestinya sing lara itu sadar diri di rumah saja atau isoma di rumah, panggah dolan ae. Akhirnya sampai pemerintah yang mengatur. Andaikan masyarakat kita itu se-Indonesia itu sadar bahwa kalau saya senang sakit, saya di rumah saja, saya nggak usah keluar. Saya harus pakai masker kalau kemana-mana. Itu andaikan itu terjadi, saya kira nggak seperti ini. Kemudian yang kedua, sekolah harus terbuka mengenai informasi terkait dengan virus. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada keluarganya ada yang kena, misalkan ada gurunya ada yang kena, tidak usah ditutupi. Itu tidak apa-apa, itu bukan penyakit memalukan, ini karena wabah, semua bisa kena. Jadi kalau ada yang sakit tidak usah ditutupi, ya langsung aja diizinkan untuk isolasi. Kemudian andaikan ada teman kita yang tadi yang pertama tadi, kalau kita baru kena, kalau sebelum masuk sekolah, sebaiknya kita harus swab supaya teman-teman tidak takut. Itu harus kita sadari semuanya. Gitu loh. Kalau keluarga kita ada yang sakit, sebaiknya kita harus sadar diri. Nah, gitu loh Bapak Ibu, nggih. Itu harus pada diri kita. Sehingga darurat itu sebetulnya kalau itu sudah tertanam pada diri kita, bahwa sebetulnya darurat itu yang menentukan adalah kita sendiri, bukan tergantung kepada penguasa. Kalau kita semua sekolah, warga sekolah itu juga seperti itu, warga Indonesia juga seperti itu, maka wabah ini tidak akan berkembang.
Itu permasalahannya Bapak Ibu. Jadi yang kedua, sekolah harus terbuka, jangan ditutup-tutupi. Kemudian nomor 3, jika ada permasalahan harus segera diatasi. Jangan menunda-nunda. Kalau ada gurunya kelihatannya nggak sehat, cuma diisoma, guru nendang diarahkan bagaimana langkah selanjutnya. Kalau ada wali murid yang kena juga, jangan segan-segan. Misalkan hari ini panjenengan membagi tugas kepada anak-anak, pada wali murid. Kebetulan di lingkungan sekolah panjenengan itu memang sedang sekali, banyak yang kena. Sebaiknya itu jenengan cepat mengatasi. Itu yang diwajibkan oleh pemerintah sekarang adalah daring. Yang itu nomor 2. Jangan dilakukan dulu sebelum situasinya aman. Gitu. Kalau panjenengan tahu di lingkungan sekolah panjenengan memang di lingkungan sekolah di mana tempat wali murid berkumpul di situ sedang banyak yang kena, gitu loh. Terus terang Bapak Ibu, ini memprihatinkan sekali. Kita tidak semuanya terjadi begitu saja. Kemarin teman saya yang dalam kondisi sehat walafiat tiba-tiba sambat sakit perut, besoknya meninggal. Ada orang yang tadinya sehat walafiat, tiba-tiba badannya panas, masur-masur, dirawat 4 hari meninggal, dan seterusnya seperti itu. Kita tentunya tidak ingin terjadi seperti itu. Masyarakat kita tidak ingin juga terjadi seperti itu. Oleh karena itu, sekolah harus terbuka lebar-lebar informasi ini kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Gitu, nggih. Warga sekolah juga harus sadar bahwa kalau keluarga saya ada yang kena, saya harus bagaimana. Kalau saya harus swab, ya harus disarankan swab. Kalau perlu kepala sekolah menganggarkan untuk swab untuk gurunya. Kalau kepala sekolahnya punya dana yang banyak. Kalau nggak punya dana yang banyak, yang pegawai negeri swab mandiri. Kalau yang GTT kepala sekolahnya anggarkan, biar dia swab sehingga aman, anteng panjenengan di sekolah itu. Disadarkan teman-teman kita. Kemudian yang keempat, dalam pembelajarannya senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dan penanaman life skill kepada anak didik melalui pembiasaan. Kalau sekarang ini kondisi darurat, sekolah tidak boleh melakukan tatap muka, ya jangan melakukan tatap muka. Kan sekarang kondisinya belum memungkinkan. Teman-teman jangan melakukan itu lagi, Desa. Kalau ada, karena itu beberapa masukan-masukan yang ada yang melakukan itu, tapi alhamdulillah sudah kita hentikan. Yang lainnya, sebelum keputusan tatap muka dari pemerintah itu diperbolehkan, jangan saya melakukan itu. Panjenengan yakin bahwa peraturan itu digodok dengan berbagai proses, tetap mempertimbangkan untung ruginya. Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, sebaiknya kepala sekolah yang bijaksana harus mematuhi, ikuti aturan yang ada. Kalau terjadi sesuatu betul-betul di sekolah panjenengan, akibatnya akan sangat luar biasa. Sekolah panjenengan sendiri yang akan kena, dinas pendidikan akan kena. Kan seperti itu ya. Nah, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Saya kira mari kita hadapi COVID-19 ini dengan arif bijaksana. Kita tidak usah takut, tidak usah wedi. Ikuti saja. Semua sudah ada yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan. Kalau kita memang digariskan seperti ini, ya kita akan. Tapi kita kan nggak tahu besok seperti apa. 1 menit lagi nanti kita seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya mempunyai hak untuk berusaha, dan berusaha. Hadis Nabi menyebutkan bahwa barang siapa yang kena, ada yang kena penyakit menular.
maka kita tidak boleh mendekat kepada orang lain karena bisa menularkan ke orang lain. Demikian juga orang yang sehat, kalau tahu orang itu memang tidak sehat, janganlah mendekat. Itu hadisnya. Nah, pakai masker itu wajib untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita pada waktu pembelajaran sarankan itu, tanamkan life skill, pola hidup, kecakapan hidup itu tanamkan pada anak kita selama masih dalam daring ini, sehingga nanti pada saatnya tatap muka anak-anak kita sudah terbiasa. Begitu Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau terlalu lama juga nggak bijaksana, Bapak Ibu mesti punya banyak kesibukan. Tentunya intinya lakukan semua yang prokes itu tetap kita jalankan. Semua ada di pundak panjenengan selaku kepala sekolah. Baik buruknya lembaga panjenengan tergantung di pundak kanan kiri panjenengan. Kepala sekolah itu memang berat. Di samping sebagai manajer juga supervisor. Gitu ya. Sebagai manajer panjenengan mempunyai tanggung jawab yang tadi saya sampaikan di depan. Intinya bahwa tanggung jawab baik buruknya sekolah panjenengan, elek api sekolah panjenengan, berlangsung terus tidaknya sekolah panjenengan, tergantung di pundak panjenengan, bukan orang lain. Orang lain hanya sebagai masukan kepada kita. Kepala sekolah sebagai manajer adalah pengambil keputusan. Begitu saya kira Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo Bunda, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Pak Solekan atau pengawas yang lainnya. Beliaunya lagi berkumpul menikah. Monggo Bapak Ibu. Pegang semua ya. Monggo Bu Ariatin, Bu Irma, Bu Devi, mungkin ada pertanyaan, monggo Bu Devi. Pak Yasin? Iya. Mungkin ini sedikit tukar pengalaman saja terkait dengan tadi bahwa kita harus jujur seperti tadi, bahwa bila ada yang sakit itu harus jujur. Seperti pengalaman yang kemarin semester yang lalu kita kan boleh tatap muka, nggih. Tatap muka 2 hari sekali seperti itu. Nah, dari pengalaman kami kemarin ketika ada tatap muka 2 hari sekali itu, guru kami ada 2 yang sakit. Terus kemudian saya harus tidak membolehkan beliaunya untuk tatap muka. Tetapi yang lainnya gurunya masih bisa untuk tatap muka seperti itu. Dan dari situ ketika itu ada wali murid yang bertanya-tanya, loh Bu, yang itu bisa tatap muka kok anak saya enggak bisa? Oh iya Bun, karena memang guru kelompok 2 kelompok ini memang gurunya sedang sakit sehingga pembelajarannya daring. Mungkin itu sekedar pengalaman dari kami. Terima kasih Pak Yasin. Iya, terima kasih Ibu. Jadi begitu ya, kalau ada yang kelihatannya nggak sehat di WFH, daringnya dari rumah, nah, gitu ya. Seperti yang sampaikan Tulbu tadi. Monggo yang lainnya mungkin punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga.
Yasin. Nggih, monggo Bu Nik. Monggo, Bu. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dwi. Iya. Terkait dengan WFH, kemarin sebagai pengalaman saya juga begitu. Guru saya ada yang kelihatan sakit, namun waktunya jadwalnya kemarin itu terlanjur WFO. Langsung saya ambil alih, saya beri selama 2 minggu ini saya jadwal WFH. Itu tidak pengaruh ya Pak? Boleh ya memang kalau keadaan kurang sehat. Kemarin saya juga koordinasi dengan belum koordinasi dengan Mbak Eka, namun saya mengirimkan jadwal untuk 2 minggu ke depan itu terlanjur dikirim BFH, ternyata tapi belum sehat, saya ganti untuk BFH semua saya. Selama belum sehat kita BFH terus. Ya, nyalai aturan kok. Ya enggak tuh. Pak, mohon cerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi nanti yang biar dijawab langsung Bu Iko saja dengan hal ini. Ya kalau terkait pegawai negeri nanti biar Bu Iko aja yang langsung menjawab. Kalau untuk teman-teman memang sebaiknya seperti itu yang teman-teman guru swasta karena tidak terkait dengan aturan-aturan itu. Kalau sekiranya kan sudah ada aturan WFH WFO ya. Kalau sekiranya ada teman kita itu yang nggak sehat, ini harus ngatur. Jadi sampaikan ke teman-teman kalau memang nggak sehat ngatur ke sekolah, itu ya. Apalagi kalau ada gejala-gejala sedikit keju-keju, perutnya perih, apalagi sedikit mulai hilang rasa, sebaiknya langsung matur aja, nggak usah malu. Kita tuh sebaiknya udah nggak usah malu lagi kepada teman, kepada siapapun. Saya pun kalau badan nggak sehat, saya langsung pagi tuh matur Pak Adi Cahyono. Pagi saya nggak pakai sehat, saya ceklok setelah itu langsung istirahat di rumah. Itu nggak apa-apa. Kemudian nanti siang juga ceklok lagi dengan tangan ya harus sudah dibersihkan. Ternyata alhamdulillah bisnya sehat, masuk lagi. Jadi teman-teman itu harus ditanamkan seperti itu. Itu ya. Terkait dengan WF-nya kalau pegawai negeri nanti Mbak Esti atau Mbak Eko atau Mas Ajis yang bisa menjawab karena itu terkait dengan terkait dengan kepegawaian. Itu nggih. Teman-teman sekali lagi tanamkan jujur terhadap diri sendiri. Kepala sekolah juga harus begitu. Lawai guru nirapena ngudi arep izin dipenging-penging, wae WFA ora oleh pon pangkang mlebu ae. Itu juga bukan bijaksana kalau seperti itu ya. Jadi memang kalau guru kita memang sudah tidak sehat dan ini memang ada giliran WFA, WFO. Apa tujuannya WFO itu? Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Coba bayangkan, andaikan ya ini ya. Seluruh satu sekolah gurunya ada 5. WFO semua. Kemudian panjenengan memaksakan ya, ini di sekolah swasta, kalau di sekolah negeri sudah tidak begitu. Kemudian 5 guru tadi membagikan tugas semua bareng. Kemudian wali murid datang bareng. Peninggalan omong-omongan. Itu kan berbahaya gitu loh. Oke. Sebaiknya WFO WFA ini walaupun hanya dengan sekolah swasta yang gurunya ada 5 atau 4 tetap laksanakan WFO WFH. Itu sudah dipikirkan. Jadi sudah dipikirkan baik buruknya. Yang memutuskan itu sudah memikirkan baik buruknya gitu loh maksud saya. Oke. Kita tinggal melakukan aja, tidak usah ragu-ragu. Tidak usah takut. Masuk ngene-ngene enggak usah. Ikuti saja. Monggo yang lainnya silakan. Mungkin Mbak Eko langsung bisa menjawab Mbak Eko terkait dengan pertanyaan Mbak Tuti. Oke, monggo Mbak Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung langsung ya. Mohon maaf kamera saya tidak nyepot ini Bapak. Untuk yang PNS apabila sakit kemarin Bu Esti sudah dengan Bapak Kepala Dinas. Apabila sakit itu bisa
di WFH, atau bisa juga karena kita ada fasilitas untuk cuti, bisa untuk mengajukan cuti sakit. Bisa, mungkin kalau cuti sakit harus melengkapi persyaratan, harus ke dokter mana, atau dirasa kurang begitu langkahnya terlalu panjang, bisa di WFH seumpama guru tersebut bisa untuk mengajar. Nanten nggih, Bu Dwi. Tindakan panjangan sudah benar, Bu Dwi, bahwa ya apabila guru sakit kita WFH. Sama guru tersebut masih merasa nyaman untuk menjawab untuk ngajar. Nanten nggih, Bu Dwi. Ya, Bu Eka. Terus tambahan lagi, monggo. Ya, terima kasih Bu Eka. Ini mumpung kita bertatap muka. Terkait dengan WFH WFO yang PNS, ya ada tambahan sedikit. Bagaimana kalau ada TK itu kan tugasnya di TK swasta, sedangkan di sekolah itu kan cuma 3 atau 4. Kalau yang bersangkutan itu begini Mbak Eka, kalau WFH itu ya kendalanya rumahnya itu luar kota, sedangkan sinyal kadang susah. Terus beliaunya itu memang kurang mahir IT, jadi repot untuk kalau WFH. Saya juga kasihan. Jadi karena WFH itu menjadi masalah bagi beliaunya. Jadi kadang ya kalau aksi susah sudah bingung mau ke sekolah itu juga jauh gitu loh. Apakah ada dispensasi atau kebijakan seandainya yang guru tersebut itu WFO, tidak WFH, namun biarpun WFO di sekolah itu aman karena cuma 2 orang. Dia dikondisikan bisa untuk di yang swastanya yang di sip-sip gitu loh. Saya juga kasihan masalah karena biasa menurut di cekloknya itu di TK saya. Karena dia mikir masalah itu akhirnya malah kadang itu jadi mengganggu kesehatan kadang. Terima kasih Mbak Eka, itu mungkin kebijakannya bagaimana. Ini kalau gurunya sakit, Bu Fitri berteman. Lenek tulisannya, tapi saya Maaf Mbak Eka, kok di-unmute jenengan? Ya. Bentar ya, mohon maaf. Ini untuk yang PNS apabila sakit itu lebih baik ambil cuti karena memang ada hak untuk PNS yang sakit itu ada cuti. Tapi kalau seumpama dirasa kok masih saya kok masih bisa bekerja, itu di sekolah bisa jaga jarak, tapi kok saya lebih menyarankan untuk ini nggih Bu nggih. Bisa jadi WFH kesulitan atau ceklok di rumah, ceklok di kantor, nanti pulang tapi jaraknya terlalu jauh ya Bu nggih. Seperti itu harus. Gini Mbak Eka, kalau yang saya matur itu yang sehat tapi dia itu kalau WFH kesulitan, rumahnya jauh, sinyalnya kadang sinyalnya susah. Terus itu juga dia belum mahir IT, jadi mintanya itu WFO terus karena nurut di cekloknya di tempat saya dulu. Walaupun WFO di sekolah itu sebetulnya aman, gurunya cuma 4, bisa 2-2. Ya, enggak apa-apa Bu, kalau seperti itu. Apa ya? Nggih, enggak apa-apa. Daripada mengganggu psikologisnya, ya. Dia malah sakit nanti. Maksud saya kalau ternyata saya kira sakit. Enggak, yang sakit itu yang guru saya itu, yang saya kasih WFH terus 2 minggu itu. Nanti untuk jadwalnya seandainya yang bersangkutan itu WFO terus, berarti ya yang saya matur itu bisa. Ya dia nyaman gitu. Nggih Bu, nggih mboten napa-napa lah. Oke, baik. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Mungkin yang lainnya monggo Bapak Ibu. Cukup ya.
Hari ini sudah mulai kunjungan ya. Ada monitoring langsung dari Dinas Pendidikan. Silakan nanti terutama TK negeri siapkan. Oke, jadi yang tadi lupa saya sampaikan Bapak Ibu, kepala sekolah itu sekaligus sebagai ketua gugus tugas di tingkat TK. Tiap laporan dan laporan itu tanggung jawab adalah sebagai kepala sekolah, sebagai ketua gugus COVID. Jadi kalau ada guru yang masalah terkait kesehatannya, sekolah untuk melaporkan. Dan tadi saya sampaikan oleh Mbak Esti, sudah ada, jadi tinggal dengan melaporkannya. Monggo yang lainnya kalau masih ada. Ya Pak Yasin sebentar, sedikit aja. Halo, Assalamualaikum. Salam. Untuk laporan kegiatan, itu gini Pak Yasin, kalau memang itu kepala sekolah itu diwajibkan untuk laporan, saya mohon ditegaskan sekalian, kita laporan 1 minggu sekali atau bagaimana, jadi tidak usah Pak Pengawas itu minta di WA gitu. Jadi memang kalau kita laporan ya 1 minggu sekali laporan, bentuknya bagaimana itu kita tegaskan sekalian. Jadi bisa didokumentasikan, didokumentkan. Terima kasih. Bu Tuti tadi saya sampaikan oleh Mbak Esti, laporannya adalah setiap hari. Jadi setiap hari itu panjenengan melaporkan tentang kegiatan panjenengan, hari ini daring tentang ini, kemudian kendalanya ada apa enggak, kan gitu ya. Nanti bisa panjenengan langsung ke pengawas masing-masing, itu paling tidak. Gitu. Jadi laporan itu setiap hari itu akan diminta oleh Bapak Ibu pengawas. Gitu. Ya maaf Pak Yasin, tadi aku ada agak ketinggalan tadi, sedikit. Ya. Oh gitu ya. Ya terima kasih Pak Yasin. Oke, jadi laporannya setiap hari nanti akan diminta oleh Bapak Ibu pengawas. Oke, monggo. Yang lainnya masih ada? Laporannya nggak terlalu sulit, paling panjenengan mengirimkan kegiatan guru apa. Kalau ada kendala, ada yang sakit, panjenengan cepat laporan gitu loh. Intinya adalah itu. Jadi kalau nggak ada yang sakit, kenapa mesti kita laporkan? Yang penting aman. Berarti kalau nggak ada laporan tentang kejadian-kejadian itu berarti aman. Yang kita minta kalau ada kejadian, terutama terkait dengan kesehatan guru dan anak, atau wali murid, atau sekitar panjenengan, itu panjenengan laporan. Kalau panjenengan tidak laporan, berarti kita anggap aman. Laporkan saja tentang kegiatan kita pada hari ini. Atau apa seperti itu. Itu saja. Tapi setiap hari. Oke. Jadi gini, kalau panjenengan tidak melaporkan kejadian, berarti sekolah panjenengan aman. Oke. Tapi jangan ditutupi. Sekali lagi, jangan ditutupi. Saya tidak ingin mendengar dari pihak lain. Gitu loh. Di sekolah A itu ada gini-gini. Panjenengan nggak laporan, tapi dari pihak lain itu pihak jenengan sehingga melaporkan kepada kami. Gitu loh. Yang tidak kita harapkan adalah itu. Sehingga yang ditakutkan sudah melebar, baru panjenengan laporan. Jangan. Masih, walaupun masih kecil, masih sedikit. Contohnya ada tenaga administrasi, ada yang sakit, ada yang kena. Jangan ditutupi, laporkan saja. Bahwa tenaga ini tidak diizinkan masuk di WFH-kan karena sakit. Sehingga kalau ada apa-apa, itu pengawasnya cepat tahu dan gugus tugas pun di tingkat didik juga, tingkat pendidikan juga tahu. Itulah maksudnya ada seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang ditutupi. Itu harapan adalah jujur, maksudnya jujur itu seperti itu, jujur sekolah panjenengan. Monggo yang lainnya mungkin ada lain. Mas Haji sampai jam berapa ini, Mas? Ya, Pak Jis. Cukup, nggih? Monggo, Pak. Nggih, cukup ya saya kira. Cukup, nggih. Bunda. Ya, cukup. Saya akhiri ada lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Semangat, Pak. Ya.
Salam sehat selalu. Semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yasin atas arahan dan bimbingannya untuk kegiatan pada hari ini, dan kami mohon pada Bapak Ibu semuanya supaya jujur ngaten nggih dadi arahannya. Kalau seandainya sungkan mau WA Bu Eko, WA saya nggak apa-apa nanti nggih. Ya, Pak Cis. Nggih, jadi nanti harus ngambil tindakan bagaimana, arahnya kemana gitu. Siapapun dari Bapak Negeri maupun swasta. Jadi saling melaporkan. Ini demi untuk kebaikan kita. Dawe fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu nggih, saya kira Bapak Ibu semuanya, saya selalu berharap panjenengan semoga selalu sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Sami-sami Bu, nggih. Sugeng beraktivitas. Yang PNS jangan lupa di screenshot nggih, nanti untuk laporan. Di foto dulu Pak Ajis. Wah, ngaten, J. Ya, dikirim dia. Action. Pak Aziz dipoto sing gede. Panjenengan nih kok yang PNS terutama nanti untuk laporan Ekin. Yang Oke, di screenshot nggih. Saya screenshotin nggih. 1 2 3 sebentar. Yuliatem. Bentar lagi sub kedua. 1 2 3. Sebentar saya simpan dulu. kayak gede. Yang ketiga saya print screen dulu sebentar. Sampun. Monggo Bu, saged sabet lift saking Zoom, monggo. Selamat beraktivitas. Betul kan gawe 6% kuwi. Baik, bener no. Ini saya matikan ya Bu.